Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ismail Nur Arufa, Meka Tina Setianingsih, Dwi Rahayu, Rohma Milya Utami, dan Lina Anggita Ahsani. Kami akan menjelaskan materi tentang hakikat bahasa Indonesia, fungsi bahasa, sifat bahasa, dan kedudukan bahasa di era revolusi 4.0 di sekolah dasar. Nah, untuk penjelasannya, silahkan disimak video berikut ya. Selamat menonton. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat bahasa Indonesia. Apa sih sebenarnya bahasa itu? Pada dasarnya, bahasa merupakan sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Pengertian bahasa jika dijawab melalui 3 sudut pandang adalah sebagai berikut. Pertama, bahasa sebagai istilah. Sebagai istilah, bahasa dapat memiliki pengertian yang bersifat umum khusus dan abstrak konkret. Secara umum, pengertian bahasa dalam kalimat itu memiliki pengertian yang luas karena meliputi berbagai macam bahasa. Bahasa dalam arti khusus hanya merujuk pada bahasa tertentu. Yang kedua, bahasa sebagai sistem. Artinya, bahasa terdiri atas unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Dan yang ketiga, bahasa sebagai alat. Artinya, bahasa digunakan sebagai alat komunikasi, baik itu secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi bahasa. Fungsi bahasa secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi bahasa sebagai sarana dan fungsi bahasa sebagai bentuk dasar ujaran. Fungsi bahasa sebagai sarana adalah yang pertama, sebagai alat komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, maka dari itu manusia butuh sarana berkomunikasi antara individu satu dengan individu yang lainnya. Bahasa digunakan untuk percakapan. Dalam konteks ini, bahasa memiliki fungsi sebagai sarana interaksional dan transaksional. Yang kedua, bahasa berfungsi untuk mengeksistensikan diri. Manusia mempunyai sifat ingin diakui oleh individu yang lain. Bahasa berfungsi untuk mengeksistensikan diri sebagai individu ke individu yang lain. Tanpa ada bahasa, komunikasi dan bentuk ekspresi dari manusia ke manusia yang lain akan terkendala. Selanjutnya, bahasa sebagai bentuk dasar ujaran berfungsi sebagai pembeda manusia dengan makhluk yang lain. Manusia tidak bisa belajar bahasa selain bahasa manusia, karena bahasa adalah alat ujar atau alat ucap antar manusia dengan manusia yang lain. Selain itu, tatanan bahasa yang kita gunakan berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh makhluk lain. Kemudian, kita akan mempelajari mengenai fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama adalah sebagai menjalankan administrasi negara. Bahasa Indonesia berfungsi dalam pembuatan regulasi atau aturan, membuat perundang-undangan, dan membuat pidato secara resmi. Yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pemersatu antar suku. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasa di Indonesia sangat beragam. Maka dari itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu antar suku bangsa. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai penampung kebudayaan di Nusantara. Yang keempat, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya, sifat-sifat bahasa. Sifat bahasa adalah tanda khas yang hanya ada pada bahasa, sehingga dapat membedakan dengan sesuatu hal yang lain. Ada 12 sifat bahasa yang akan dibahas. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, bahasa bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis artinya bahasa tersusun secara teratur dan berpola.
Sedangkan sistemis artinya bahasa tersusun dari beberapa subsistem. Yang kedua, bahasa berwujud lambang. Lambang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan simbol. Ditinjau dari ilmu bahasa, lambang dapat berbentuk abjad, angka, dan pelafalan. Berikutnya, sifat bahasa yaitu berupa bunyi. Bunyi yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang diucapkan oleh manusia yang berupa huruf, kata, kalimat, atau wacana. Yang keempat, bahasa bersifat arbitrer atau mana suka. Arbitrer dalam bahasa artinya tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa seperti huruf, angka, dan bunyi dengan konsep dari lambang tersebut. Misalnya, konsep dari binatang berkaki 4 yang dipelihara untuk ditunggangi dalam bahasa Indonesia ditulis sebagai kata kuda dan dibunyikan kuda. Sedangkan dalam bahasa lain, seperti bahasa Jawa ditulis dengan kata jaran dan dibunyikan dengan kata jaran. Hal ini dapat dibuktikan bahwa walaupun hewannya sama, tetapi dilambangkan dengan tulisan ataupun lisan secara berbeda. Sifat bahasa yang kelima yaitu bermakna. Makna adalah pengertian yang diberikan pada suatu bentuk kebahasaan. Bentuk kebahasaan sering disebut dengan satuan kebahasaan yang berupa morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Yang keenam, bahasa bersifat konvensional. Konvensional artinya berdasarkan pemufakatan atau kesepakatan suatu kelompok. Bahasa walaupun bersifat arbitrer, dalam penggunaan lambang harus diikuti oleh setiap kelompok masyarakat. Yang ketujuh, bahasa bersifat unik. Bahasa bersifat unik artinya bahasa memiliki ciri khas tersendiri pada setiap sistem dan penggunaannya. Ciri khas tersebut berlaku pada semua bahasa yang ada di dunia. Sifat selanjutnya dari bahasa adalah bahasa bersifat universal. Bahasa bersifat universal dapat diartikan bahwa semua bahasa di dunia memiliki sifat tertentu yang sama dengan bahasa lainnya. Contoh, ciri universal pada bahasa adalah adanya bunyi bahasa yang berupa vokal dan konsonan pada semua bahasa di dunia. Sifat bahasa yang kesembilan yaitu produktif. Sifat bahasa yang produktif dapat berarti kemampuan bahasa dalam menghasilkan istilah secara terus-menerus. Contohnya nih, huruf yang terdiri dari A, H, N, T, dan U dapat membentuk kata Tuhan, hutan, hantu, dan tahun. Begitupun dengan penggabungan huruf lain yang membentuk kata, kemudian kalimat, paragraf, hingga wacana. Sifat yang ke-10 yaitu bahasa itu bervariasi. Bahasa itu bervariasi artinya bahasa memiliki berbagai bentuk. Variasi bahasa ini dibagi dalam 3 bentuk, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Sifat bahasa yang ke-11 yaitu bahasa bersifat dinamis, yang artinya sifat bahasa yang selalu berubah-ubah, tidak tetap, dan selalu aktif. Bahasa yang bersifat dinamis tersebut berlaku pada semua sistem bahasa. Perubahan itu dapat berbentuk kemajuan, kemunduran, perluasan, atau penyempitan tergantung pada penggunaan bahasa. Dan yang terakhir adalah manusiawi. Bahasa bersifat manusiawi artinya bahasa itu hanya digunakan oleh manusia. Hewan tidak dikategorikan memiliki bahasa, sebab dalam berkomunikasi hewan hanya menggunakan gerak isyarat. Hewan tidak memiliki sistem berupa simbol. Yang terakhir, kedudukan bahasa Indonesia di era revolusi industri keempat. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting seperti tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda Sidang Kedua.
Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang 1945. Revolusi industri keempat melibatkan sistem siberfisik dan melampaui otomatisasi dan komputerisasi. Kemajuan teknologi yang masuk di era digital ini berdampak pula dengan komunikasi manusia yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Media sosial pun turut meramaikan era disruptif teknologi ini. Melihat bahasa yang kerap digunakan dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, setidaknya telah membuka pemikiran kita tentang arti pentingnya moralitas bahasa. Maksudnya, bagaimana cara penggunaan bahasa itu tersampaikan, sikap berbahasa, dan estetika bahasanya. Moral bahasa menjadi sangat penting dalam peranata sosial maupun kultural di masyarakat. Nah, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.